Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Salam kopi inspirasi 81 ya. Teman-teman sekalian, banyak yang penasaran ya, setelah 3 hektar ini panen mendapatkan 10 ton ya. Jadi penasaran pupuknya apa saja gitu ya, dan cara pengaplikasiannya seperti apa, seperti itu ya. Kurang lebihnya kalau saya cerna seperti itu. Mari kawan-kawan kita jelaskan mengenai pupuknya ya, cara pengaplikasiannya seperti apa, di bulan apa saja, nanti kita jelaskan ya. Performa sawit saya seperti ini ya, bisa Anda lihat tingginya juga sudah lumayan teman-teman tuh ya. Nah ya, ini saya perbesar ya kawan-kawan, tinggi seperti ini. Nah ya, oke. Nah, kita langsung jalan ke sana kawan-kawan, mendekati gubuk ya, karena tabelnya ada di sana. Tuh buahnya ngerentep seperti ini kawan-kawan ya. Ini kalau turun ya lumayan kawan-kawan, jadi kelihatan kecil di atas, tapi kalau turun lumayan berat ya, karena lagi-lagi sawit saya ini adalah banyak duranya kawan-kawan ya, bisa dikatakan kalau orang dulu bilang buah batu ya. Tapi di sini masih laku ya, tetap saya rawat kawan-kawan ya. Tuh buahnya di atas kawan-kawan, tuh kalau turun itu blow gitu ya. Baik, langsung aja kawan-kawan ya. Nah kawan-kawan, kurang lebihnya tabelnya seperti ini ya. Di sini ada tulisan tabel pupuk untuk 40 ton per hektar per tahun. Nah jadi sebenarnya saya menentukan dosis pupuk ini bukan tanpa alasan kawan-kawan. Ini sudah saya hitung dosisnya ya, berdasarkan video yang pernah saya buat yang ini kawan-kawan. Nah bisa Anda tonton di sini. Nah ini kawan-kawan ya, di situ saya pernah menghitung keperluan dosis pupuk untuk capaian 40 ton per hektar per tahun. Nah ya, termasuk rumit juga perhitungannya kawan-kawan ya, dan saya mendapatkan hasil dari akhir perhitungan itu dosis pupuk-pupuk seperti ini. Nanti saya jelaskan juga ya di akhir video dari mana asal usulnya daripada dosis yang saya pakai ini. Nah dosis yang saya pakai ini di semester 1 ya, di bulan Januari, kita awal tahun ya, di bulan Januari anggap saja ada 4 minggu. Diawali dengan dolomit 2 kg ya. Kemudian di minggu ketiga itu berikan vertipos 2 kg. Oke teman-teman ya, kita lanjut ya. Di Februari baru pupuk urea 1 kg di minggu ketiga ya. Kemudian KCL 1 kg. Boleh dicampur enggak? Boleh ya. Anda campur kemudian Anda pupukkan juga boleh ya. Ini secara bersamaan ya. Atau di minggu ketiga urea, minggu keempat KCL juga boleh. Nah, terserah saja teman-teman ya dalam waktu pelaksanaan ini. Yang penting dia di minggu ke-3 ke atas ya. Kemudian kalau Anda ingin memupukkan borat, maka berikan di bulan Maret ya. Di bulan Maret 2 minggu setelah pemupukan urea dan KCL. Nah seperti itu ya. April kosong, kemudian Mei itu pemupukan kembali dengan menggunakan urea 1 kilo, KCL 1 kilo. Sehingga dalam satu semester ini semuanya 2 kilo ya, kecuali pupuk mikro ini ya. Jadi dolomit 2 kilo, vertipos 2 kilo, urea ini juga 2 kilo ya, KCL juga 2 kilo. Tapi cara mupuknya itu dipisah, yaitu ini 1 kilo 1 kilo, di sini 1 kilo 1 kilo. Nah gitu ya kawan-kawan ya, caranya seperti itu. Kemudian semester ke berikutnya ya, di semester 2 ini sudah tidak menggunakan dolomit lagi. Boleh nggak ditambah dolomit lagi? Boleh. Anda di bulan Juli di awal ini
gunakan dolomit 1 kilo lagi boleh teman-teman ya, silahkan ya, nggak apa-apa ya, atau dipisah. Jadi dolomit 2 kilo ini dipisah, 1 kilo di bulan Januari, 1 kilo di bulan Juli, boleh teman-teman ya. Nah, silahkan saja, pokoknya dalam 1 tahun tuh tercukupi keperluan kebutuhan unsur haranya ya. Masuk di bulan Juli, Vertipos masukkan lagi 2 kg ya di sini ya. Kemudian Agustus kita masukkan lagi di minggu ketiga urea dan KCL masing-masing 1 kilo ya, tidak langsung 2 kilo teman-teman ya, seperti itu. Kemudian September kalau Anda ingin memupuk borat lagi, Anda berikan 100 gram. Kalau sawit Anda amati itu mengalami gejala-gejala, contohnya kekurangan borat, ya Anda berikan borat ya. Kalau mikro itu seperti itu. Tapi kalau tidak ada gejala, Anda pupukkan juga tidak apa-apa, atau kebutuhannya memang seperti itu untuk menjaga kestabilan daripada unsur hara yang di dalam tanah. Kemudian Oktober kosong lagi, kemudian November masukkan lagi urea dan KCL masing-masing 1 kilo. Jadi strateginya itu dipisah kawan-kawan ya. Memang dosisnya 2 kilo 2 kilo untuk capaian 40 ton, tapi sebaiknya mupuknya itu dipisah begini supaya tidak terjadi kekosongan terlalu lama. Kemudian dapatnya 2 kilo 2 kilo ini dari mana? Saya jelaskan sedikit kawan-kawan ya. Nanti takutnya saya dibilang mengada-ngada gitu ya. Jadi kebutuhan pupuk tunggal untuk capaian 40 ton sudah saya jelaskan di awal, itu lewat video yang pernah saya jelaskan di video ini teman-teman. Nah yang ini saya munculkan lagi nih supaya lebih jelas ya. Nah di video tersebut itu hasil akhir dari hitungan saya untuk urea, TSP dan KCL ya. Contohnya urea itu hasil akhirnya itu 4,3 kg per pokok per tahun. Itu untuk mendapatkan capaian 40 ton tersebut ya. TSP mendapatkan 1,43 kg per pokok per tahun. Sedangkan KCL itu mendapatkan 4,99 kg per pokok per tahun. Namun di TSP ini saya ganti dengan Vertipos kawan-kawan ya. Saya tidak menggunakan TSP karena TSP sangat mahal. Nah di tempat saya TSP itu sangat mahal sehingga saya nggak kuat untuk membelinya. Kalau urea dalam 1 tahunnya misalkan 4 kilo ya saya bagi 2 untuk 1 semester berarti 2 kilo gitu kan teman-teman ya. Begitu juga dengan KCL. Namun KCL ini saya turunkan dosisnya kawan-kawan dari perhitungan 40 ton ini ya. Di sini ketemu 5 kg teman-teman ya. 4,99 ini sama dengan 5 kg. Saya turunkan menjadi 4 kilo saja. Lagi-lagi di dana kawan-kawan ya. Ya begitulah kawan-kawan ya. Sehingga ya mungkin saja nggak tercapai 40 ton. Tapi ini juga sudah banyak ya teman-teman dibanding kalau kita menggunakan tabel biasa. Jadi kalau saya menggunakan 4 kilo ini sudah lumayan banyak lah dibanding tabel yang biasanya. Kan gitulah ya. Sesuai dengan kantong masing-masing aja kawan-kawan ya. Cuman patennya seperti ini gitu loh, perlu saya jelaskan. Oke, kemudian saya menggunakan Vertipos, saya nggak menggunakan TSP. Kita konversi saja teman-teman ya. Kalau TSP 46%, kalau Vertipos 20% ya untuk kadar kandungan dari fosfatnya ya. Sehingga kita konversi 46% dikali 1,43 kg TSP tadi keperluannya ya. Kita menggunakan Vertipos 100/20 sehingga hasil akhirnya ini 3,289 kg per pokok per tahun. Nah di sini yang malah saya naikkan kawan-kawan karena cuma 3 kg, sedangkan yang lainnya menggunakan 4 kg, sehingga saya naikkan jadi 4 kilo per tahun karena Vertipos ini harganya cukup murah dibanding dengan TSP, jadi saya bisa membelikan 2 kali lipat. Jadi kesimpulan akhirnya diperlukan urea 4 kilo per tahun, Vertipos juga saya naikkan jadi 4 kilo per tahun, KCL 4 kilo per tahun, yang seharusnya ini juga KCL 5 kilo ya saya turunkan. Dari sinilah saya menentukan pupuk-pupuk itu, sehingga saya hantam rata saja keperluannya menjadi masing-masing 2 kilo.
per semester. Nah, ini semester 1, semester 2. Nah, sekarang saya jelaskan lagi teman-teman. Ini yang sering saya lakukan ya. Karena keterbatasan biaya ya. Di pemupukan di akhir semester ini seringkali saya rubah teman-teman. Di awal semester saya menggunakan pupuk tunggal, di akhir semester saya menggunakan pupuk majemuk. Ya, terserah Anda pupukkan majemuk dengan pupuk apa saja, silahkan. Misalkan pupuk yang Anda pupukkan 13627, lebih bagusnya 2 kilo kawan-kawan di sini ya. Tapi kalau ndak ada dananya ya sekilo nggak apa-apa. Tapi ya itu kembali lagi capaian tidak lagi standar gitu loh, maksudnya begitu. Paham ya teman-teman ya. Tapi tetap harus dikasih, kenapa? Karena supaya bertahan ini di perjalanan waktu menuju pupuk ke berikutnya. Jangan sampai kosong dari mulai sini kawan-kawan, sangat jauh sekali ya. Makanya tetap harus diberikan pupuk di sini walaupun sedikit ya. Terkadang saya menggunakan Ponska juga kawan-kawan di sini, cukup 1 kilo saya berikan. Terus terang ya. Ketika kita kepepet, tidak ada dana ya, adanya cuman beli itu, ya udah saya pupukkan. Yang penting harus tersedia ketiga unsur itu walaupun sedikit, untuk supaya dia menyokong ya, jangan sampai enggak sama sekali. Akan berbeda ketika di sini tidak diberikan pupuk sama sekali ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat video-video dari saya, bisa menjadikan inspirasi buat teman-teman sekaligus penyemangat bertani ya. Baik, salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.